Hey, let's go. It's cold. Of the Lord Jesus Christ. May Film horor yang berjudul Exorcist dan dirilis pada tahun 2023 ini, dimulai dari seorang pendeta bernama Raylan yang sedang mengunjungi kuburan seorang remaja yang gagal dia selamatkan dari pengusiran setan di masa lalu. I brought last night's score. Pendeta Raul Cortez yang tiba-tiba datang, mencoba merayu dan mengajak pendeta Raylan untuk bergabung dengannya demi menyelamatkan seorang remaja putri berumur 14 tahun, yang dimana dia kehilangan ibunya dan hanya ada seorang ayah yang mengurusnya, guys. Her name is Huxley Hendricks. She's 14. Mendengar pernyataan pendeta Raul, pendeta Raylan yang awalnya sudah merasa harus pensiun dan mempunyai bahu yang patah yang disambung besi atau pin, akhirnya menyetujui ajakan pendeta Raul untuk membantu anak itu dari setan yang merasukinya, guys. But you can have the rest of me. Sementara di kota Chicago, Illinois, ada seorang psikiater bernama Dr. Beckett yang sedang bermain catur bersama dua orang anak yang salah satunya tuli, yang dihampiri oleh seorang pendeta wanita bernama Caroline dari Yayasan Amal Hati Suci yang memotong pembicaraan mereka, guys. Sacrifice your pawn, Dr. Beckett. Pada awalnya, Dr. Beckett menolak permintaan Sister Caroline untuk membantu seorang anak perempuan yang sedang sakit dikarenakan dia sedang pergi liburan untuk menghibur anak-anak yang mempunyai kekurangan atau cacat. Tetapi, setelah dia membaca buku file tentang anak perempuan tersebut, dia pun terkejut dan bersedia membantunya. Setelah itu, di kota Miami, Florida, Sister Caroline mencari satu pendeta lagi yang bernama Melody untuk bisa membantunya demi terbentuknya Trinity atau 3 jadi 1, untuk melawan 3 iblis yang ada di dalam anak kesurupan itu yang awalnya ditolak oleh Melody, guys. When do we start? How soon can you pack? Ketika mereka semua berkumpul di California, Pasadena, mereka saling berkenalan satu sama lain dan ternyata pendeta Raylan sudah lama kenal dengan Melody, dan Dr. Beckett pun sedikit bingung, dikarenakan baru pertama kalinya dia melakukan pengusiran setan, yang ditanya oleh Melody tentang kepercayaannya pada Tuhan yang dijawab olehnya hanya sekedar mengikuti ajarannya saja, dan Melody pun mengatakan pada Dr. Beckett, kalau ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan dia lupakan. Tidak lama kemudian, muncullah Sister Caroline yang mengajak mereka ke dalam untuk melanjutkan diskusinya, guys. Follow me. Right this way. Di dalam gedung tempat peristirahatan itu, Sister Caroline mengatakan kalau tidak ada signal telepon dikarenakan ada hubungannya dengan batu yang digunakan untuk bangunan itu saat dibangun, tetapi mereka bisa menggunakan telepon kabel yang ditanam di dalam tanah. Setelah itu Dr. Beckett pun menanyakan, mengapa anak perempuan yang kesurupan itu yang bernama Huxley itu tidak dibawa ke rumah sakit. Carlos pun menjawab dengan mengatakan kalau Huxley lebih nyaman untuk tinggal di sini setelah kecelakaan saat menindahkan dia, dan tanah ini juga milik bapaknya Huxley. Setelah itu Caroline mengajak mereka ke gereja kecil yang ada di dalam gedung itu, guys. Sementara, di luar gedung ada 4 orang siswa yang ingin menguji adanya kehidupan setelah kematian yang ingin dibuktikan oleh salah seorang dari keempat siswa itu, guys. Ketika pendeta Riley dan timnya di dalam, Caroline pun mengenalkan Mr. Hendrick yang merupakan bapaknya Huxley yang hanya ingin dipanggil Whit. Setelah itu Caroline pun meminta mereka agar menaruh barang bawaannya di lemari yang ada di pojok ruangan, guys. Setelah itu, Dr. Beckett meminta agar dia ditemui dengan Huxley untuk memeriksa kelayakan keadaan Huxley secara medik maupun psikologi, dan ditolak oleh Caroline yang membuat dokter itu bingung dengan diundangnya dia sebagai psikiater. Caroline pun menjawab kalau dia diundang atas permintaan Huxley yang sedang kesurupan sambil menyebut namanya, guys. Well, she asked for you. Pada saat pendeta Carlos memulai briefing atau arahan kepada pendeta Raeli dan yang lainnya, dia menceritakan kalau Sister Caroline suka membantu keluarganya dari awal pas Huxley kesurupan.
Dan dia yang mempunyai ide untuk mengeroyok iblis yang merasuki Huxley dengan serangan doa dari banyak pendeta agar iblis itu melepaskan Huxley yang menurut Caroline metode ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang tiba-tiba ada suara teriakan iblis dari kamarnya Huxley guys. Mendengar ini, Dr. Beckett pun menanyakannya dan juga membuat Melody ikut menanyakan mengapa iblis itu tidak mempunyai nama, yang dijawab oleh Carlos kalau upaya pengusiran setan yang akan mereka lakukan ini untuk mencari tahu tentang identitas aslinya iblis itu. Pernyataan Carlos selanjutnya membuat Dr. Beckett bingung yang dijawab oleh Pendeta Riley, kalau kita mengetahui nama sang iblis, maka kita akan lebih mudah menaklukkan si iblis itu. Dan kembali Dr. Beckett menanyakan tentang kemauan sang iblis pada Huxley yang dijawab oleh Pendeta Riley kalau si iblis itu menginginkan jiwanya Huxley guys. Dr. Beckett pun mempunyai sedikit kesimpulan tentang keadaan Huxley yang menurutnya kalau gadis itu bisa aja menderita penyakit psikologi seperti mempunyai kepribadian ganda, yang dijawab oleh Caroline kalau eksorsis atau pengusiran setan adalah hal yang berhubungan dengan gaib bukan kedokteran. Dan Cortez pun ikut membantu dengan mengatakan kalau cara kedokteran dan cara kegaiban sama kakunya dalam menghadapi hal ini. Mendengar ini, kembali Dr. Beckett menanyakan tentang berkas medis pada Cortez dan Caroline, yang dijawab oleh Whit kalau mereka sudah berobat kemana-mana tetap tidak bisa menyembuhkan penyakitnya Huxley guys. Ketika mereka hendak pergi ke kamar Huxley, Pendeta Riley mengajak Beckett untuk berbicara dengannya dikarenakan dia agak khawatir dengan Beckett. Sehingga dia membuat Dr. Beckett membawa 2 botol yang isinya air biasa dan air suci sebagai percobaan pembuktian antara hal gaib dan hal kedokteran guys. And sooner rather than later. Ketika mereka sampai di depan kamarnya Huxley, Whit menceritakan kalau iblis yang merasuki Huxley sedang membuat sarang para setan di badannya Huxley, dan Pendeta Carlos pun menawarkan doa-doa perlindungan pada Dr. Beckett yang ditolak olehnya guys. I wouldn't want you to enter the room unguarded. Ketika di dalam, Dr. Beckett pun terkejut dengan keadaan Huxley yang menyedihkan dan sedikit menyalahkan mereka dengan membandingkan keadaan orang yang dipasung di dalam penjara hingga mau melepaskan borgol di tangannya yang ditahan oleh Pendeta Riley dengan memohon guys. Dr. Beckett yang merasa kasihan pada Huxley, mencoba mendekatinya yang dicegah oleh Pendeta Carlos dan membuktikan ada perilaku aneh pada Huxley yang membuat mereka terkejut. Hey, Huxley. Ketika Melody mendekat dan mencoba berbicara dengannya, Huxley pun sedikit menunjukkan kegarangannya. Sementara, Dr. Beckett menanyakan infus yang diberikan mereka yang dijawab oleh Caroline dan Whit kalau infus itu untuk membantunya makan dikarenakan dia tidak mau makan dan hanya mau makan serangga guys. Setelah itu Pendeta Riley meminta agar Dr. Beckett untuk menggunakan percobaan 2 botol air yang diberikan olehnya, yang awalnya diberikan botol berisi air biasa yang ditertawakan oleh Huxley. Tetapi, ketika Huxley diberikan botol yang berisi air suci, tiba-tiba dia terpental dengan amukan Huxley yang kesakitan guys. Dr. Beckett yang bahunya terkilir akibat dorongan itu dibawa keluar kamar untuk beristirahat yang ditemani oleh Pendeta Riley. Karena shock akibat kejadian itu, Dr. Beckett menuduh Pendeta Riley memasukkan cuka atau garam ke dalam botol itu yang membuat Pendeta Riley menyuruh Beckett untuk mencicipinya. Taste them. Dr. Beckett pun terkejut hingga ketakutan akan kebenaran kekuatan air suci, dan setelah itu Pendeta Riley meminta dia agar menyimpannya untuk keadaan mendesak guys. Keep them. Kita kembali kepada 4 siswa yang nekat menerobos masuk ke dalam tempat peristirahatan itu demi membuktikan kalau ada kehidupan setelah kematian dengan mencari abu mayat neneknya dan menggunakan papan sihir yang tiba-tiba mereka mendengar ada suara pintu terbanting guys. Kembali kepada Dr. Beckett yang menanyakan pada Melody, bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah pengusiran setan ini yang dijawab olehnya, kalau dia bukan Katolik dan dia hanya seorang pembaptis yang dimana dia terlibat dengan masalah ini yang telah merubah jalan hidupnya guys.
depression early on, and it changed the course of my life. Tidak lama kemudian, datanglah pendeta Carlos dan Caroline yang meminta agar salah satu dari mereka untuk melakukan ritual doanya berhubung dengan keadaan Huxley yang mulai melemah, membuat Melody ingin menjadi orang yang pertama yang melakukannya, dan membuat Dr. Beckett ingin ikut mengamati prosesnya, yang ditolak oleh Caroline sebagai penasihat Huxley dan bapaknya, walaupun dia memaksa untuk ikut ke dalam GAIS. No, I think it's best you waited until I... Sebelum Melody masuk untuk menemui Huxley, pendeta Riley memberikan semangat padanya. Dan ketika Melody masuk menemui Huxley, dia meminta agar berbicara dengan Huxley yang asli yang ditolak olehnya, sehingga membuat Melody memegang kepala sambil membaca doa pengusiran yang membuat kakinya Huxley sedikit membesar, dan dipegang oleh Melody yang tiba-tiba tangannya terluka oleh cakaran iblis itu, guys. Sementara, di tempat 4 siswa yang sedang menggunakan papan sihir untuk berbicara dengan nenek dari salah satu dari mereka, anak yang bernama Sophie itu, dikejutkan oleh bunyi benturan yang membuatnya ketakutan hingga ingin keluar dari tempat itu dan meminta agar Nathan mengantarnya sampai pintu keluar yang ditolak olehnya dan tiba-tiba menghilang pada saat Nathan ingin mengantarnya, guys. Where'd she go? Kita kembali kepada Melody yang bersikeras untuk memojokkan iblis itu dengan menggunakan nama Tuhan agar dia melepaskan anak itu dan menyebutkan nama aslinya, yang tiba-tiba telinganya berdenging keras dan membuat sang iblis menggunakan arwah ayahnya untuk melawan Melody hingga dia keluar darah dari hidungnya, guys. Dr. Beckett yang masih ragu dengan metode pengusiran setan ini menganggapnya sihir, yang dijawab oleh pendeta Riley kalau cara pengusiran setan mereka, dengan doa-doa yang diibaratkan seperti tinju yang memukul bertubi-tubi lawannya hingga akhirnya menyerah. Exorcism is like boxing. Tetapi, Dr. Beckett tetap ngeyel dengan mengatakan kalau kejadian itu bisa aja dikarenakan oleh kepribadian ganda pasien dan sebagainya yang dijawab oleh Riley kalau mereka tidak akan berada di sini kalau ini hanya sekedar penyakit medis. We wouldn't be here if she didn't meet the criteria. Dan membuat Beckett menjadi bingung sebagai dokter medis yang mereka panggil untuk masalah ini, yang tiba-tiba Whit berteriak dengan pingsannya Melody, guys. Dengan segera mereka membopong Melody ke bangku terdekat yang dibantu oleh Dr. Beckett untuk menyembuhkan lukanya Melody, Her heart rate is fine. dan dia menanyakan tentang kejadian yang membuatnya pingsan yang dijawab oleh Caroline, kalau dia hanya berbicara dengan Huxley, guys. She was just talking to Huxley. Sementara, Sophie yang mencoba mencari jalan keluar dari rumah abu itu, merasa ada yang mengikutinya yang menurut Sophie adalah sang penjaga rumah abu itu, yang tiba-tiba dicekik pada saat dia menoleh ke belakang, guys. Kembali ke Dr. Beckett yang mengatakan kalau Melody baik-baik saja dan butuh istirahat, di saat ditanya oleh Carlos tentang keadaan Melody. Sambil menikmati secangkir kopi, mereka pun membicarakan masalah ini dan Beckett mencurigai, kalau Whit yang menariknya ke belakang hingga terpental yang dijawab oleh Carlos kalau Whit berada di ruangan sebelah pada saat itu terjadi. Beckett yang masih ingin membawa Huxley ke rumah sakit, ditahan oleh Riley yang menurutnya sudah saatnya dia turun tangan melawan iblis yang menindas mereka, guys. Dengan berpakaian lengkap, pendeta Riley menghadapi iblis itu dengan doa-doa andalannya dan menempatkan salib ke dahinya Huxley yang membuat dia kepanasan dan menyebut nama Corley yang membuat pendeta Riley diam sejenak. You couldn't save Corey. I want that one. Dikarenakan Corley adalah anak yang dulu gagal dia tolong pada saat kesurupan, guys. How do you know that name? Sementara kita kembali ke Nathan yang bersama kedua temannya yang sedang mencoba memanggil arwah nenek temannya. Dan membuat dia bosan hingga berhenti sejenak, yang tiba-tiba dia mendengar ada suara yang mencurigakan sehingga pacarnya meminta dia untuk pergi mencari Sophie dan mengantarnya ke mobil. Okay. Yeah, fine. But I'm... Ketika Nathan bertemu Sophie, dia terkejut dengan wajah dan suaranya Sophie yang berubah sambil mengucapkan, kalau dia hanya mau kulitnya Nathan yang membuat dia lari ketakutan meninggalkan Sophie, guys. I only want to wear your skin. Dengan menggunakan air dan doa-doa suci, pendeta Riley memaksa agar iblis yang berada di dalam tubuhnya Huxley keluar yang ditolak oleh sang iblis. Tidak terima dengan penolakan sang iblis, pendeta Riley pun kembali memaksa agar iblis itu keluar yang tiba-tiba, penyakit jantungnya kumat, guys.
Setelah pendeta Riley minum obat jantungnya, iblis itu bertanya pada Riley tentang seandainya Riley menang dalam pertarungan ini, tetapi bukan berarti dia memenangkan perperangan antara baik dan buruk. Terus selanjutnya apa? What then? Dan dia bilang kalau dia akan kembali lagi sambil membawa saudara-saudaranya, dan memperingati Riley tentang resiko kembalinya mereka guys. And you know what that would entail. Kita kembali lagi kepada Nathan yang sedang lari ketakutan setelah melihat Sophie yang kesurupan dan bertemu dengan satpam rumah abu itu. Nathan pun mengadu pada satpam itu dan mengatakan kalau dia melihat temannya menjadi zombie yang tiba-tiba dia dipukul oleh satpam itu hingga pingsan. Yang ternyata satpam itu pun telah kerasukan hingga akhirnya membunuh dia guys. Sementara, kedua teman wanitanya yang terus melakukan ritual berbicara dengan arwah neneknya tiba-tiba berhenti setelah melihat ada seseorang yang sedang berlari di dekatnya guys. Nope, I think we're done. Karena keadaan mereka yang terluka, pendeta Carlos pun berinisiatif untuk pergi ke dalam demi melawan Huxley yang membuat Dr. Beckett ingin mengikutinya. If you let me go with you, I'd satisfy both. Dan Dr. Beckett berniat untuk memeriksa keadaan kesehatan Huxley yang juga curiga dengan Whit dan Caroline yang pada awal mereka bertemu. Mereka mengatakan kalau Huxley meminta dia datang walaupun pekerjaan dia sebagai dokter tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengusiran setan yang ditolak oleh Carlos dengan syarat dia harus diberikan doa perlindungan dulu guys. Under one condition. Setelah Dr. Beckett diberikan doa keselamatan oleh pendeta Carlos, mereka pun masuk ke dalam untuk menemui Huxley yang sedang bergembira. Dr. Beckett yang masih kurang percaya dengan iblis yang merasuki Huxley dan menganggapnya anak kecil, meminta agar Carlos tidak mengikat Huxley yang ditolak olehnya dikarenakan Huxley pernah mencongkel mata susternya terdahulu guys. Tore the eye out of the nurse a few weeks ago. Tetapi dikarenakan Beckett tetap bersikeras, Carlos pun mengizinkannya untuk memeriksa kesehatan Huxley dan membiarkan dia tidak terikat selama 1 menit. Setelah Beckett memeriksa keadaan kesehatannya yang kurang baik, Carlos pun segera memulai doa-doa pengusirannya yang ditolak oleh Huxley dikarenakan tidak ada Caroline mendampinginya hingga dia kesal guys. Sementara, kita kembali ke Amanda dan Lauren yang tanpa mereka sadari kalau kedua temannya sudah kesurupan setan, yang sedang menuju pintu keluar yang dipanggil oleh Nathan dan Sophie guys. Amanda! Melody yang sedang istirahat, diajak bicara pendeta Riley tentang iblis yang merasuki Huxley, Welcome back. yang dicurigai oleh pendeta Riley kalau iblis itu sangat mengenali mereka dikarenakan dia mengetahui penyakit bapaknya Melody, dan gagalnya pengusiran setan pendeta Riley di masa lalu yang tiba-tiba ada Whit yang menawarkan donat pada mereka guys. Found some donuts. Might be a little... Whit yang mendengar kalau Dr. Beckett dan pendeta Carlos masuk menemui Huxley tanpa dia dan Caroline, What? Without Sister Caroline? membuat dia marah dan membangunkan Caroline yang ikut memarahi mereka guys. No! Sementara di dalam, Dr. Beckett yang berusaha mencari tahu mengapa dia dipanggil kemari oleh Huxley, dikatakan si gadis gila oleh Huxley yang membuat dia marah. Yes, isn't it crazy, girl? Pendeta Carlos pun mencoba menenangkan Beckett, tetapi, dia tetap bersikeras untuk menanyakan hal itu yang membuat Carlos membacakan doa-doanya untuk memaksa sang iblis untuk mengatakannya. You're compelled by Saint Michael the Archangel. Beckett yang mulai terpengaruh dengan ucapan Huxley, terkejut dengan tebakan Huxley tentang dirinya di masa lalu yang awalnya dia pikir iblis itu hanya hayalan dia, yang dia kenal sebagai Lamek, yang tiba-tiba masuklah Whit dan Caroline guys. You're not supposed to be in here. She won't allow it. Setelah itu, mereka pun dimarahi oleh Caroline dikarenakan menurut dia, Huxley bisa ngamuk dan mereka langsung diusir oleh Whit keluar kamar guys. Right now! Amanda dan Lauren yang tidak bisa keluar dari rumah abu itu, tanpa sengaja melihat ada pendeta Carlos dan Beckett yang sedang dimarahi oleh Whit. Yang tiba-tiba Amanda mendengar ada suara Nathan yang memanggilnya dan membuat mereka berdua berpencar untuk mencari temannya guys. Hurry. Tidak lama setelah itu Amanda pun bertemu Nathan yang pura-pura pingsan.
Yang awalnya dia pikir Nathan terluka, yang ternyata dia telah berubah wajahnya, dan mencekiknya sehingga Amanda dimasuki oleh salah satu iblis itu, guys. Kembali kepada Whit yang marah-marah, dikarenakan mereka masuk menemui Huxley tanpa ditemani oleh Whit atau Caroline. Mendengar kemarahan Whit, Melody mencoba menenangkan Whit dan Pendeta Riley menanyakan pada Beckett yang ketakutan dan sedikit panik, yang dijawab oleh Carlos kalau dia telah mendapat nama orang yang ternyata adalah temannya Pendeta Carlos dan pernah melakukan doa pengusiran setan kepada dirinya, guys. He was my ex. Di antara 4 siswa itu, tinggal Lauren yang belum kesurupan iblis yang sedang mencari Nathan dan Sophie, dan ketika dia bertemu Sophie yang sedang termenung sendiri, dia terkejut dengan berubah wajahnya Sophie yang menyeramkan sehingga membuatnya lari ketakutan, guys. Kembali lagi kepada Beckett yang membuat Pendeta Riley kebingungan dengan cerita Dr. Beckett tentang masa kecilnya yang berumur 8 tahun dipanggil teman-temannya dengan sebutan si gadis gila. Kids used to call me crazy girl. Dan dia sudah menemui berbagai macam dokter dan psikologi untuk menyembuhkan penyakitnya atas permintaan ayahnya yang tidak percaya dengan Tuhan sedangkan ibunya seorang Katolik. And my mom, she was Catholic, but my father was far from it, and I saw. Dia juga menceritakan bagaimana dia bertemu dengan iblis bernama Lamek, si penyebar penyakit dengan berwujud seorang anak kecil, dan siulan lagunya di saat dia merayu Beckett untuk memasuki badannya yang ternyata sama dengan iblis yang merasuki Huxley, guys. Huxley. Setelah itu, Dr. Beckett juga menceritakan bagaimana dia akhirnya lebih memilih sains daripada agama dikarenakan dia ingin melupakan kejadian itu, So I fled to science. yang ternyata Melody, Pendeta Riley, dan Pendeta Carlos pun mengalami pengalaman yang sama dengan Beckett yang bertemu dengan iblis bernama Lamek di dalam pengalaman pengusiran setan oleh mereka. Sehingga Pendeta Riley dan Melody merasa kalau ini adalah jebakan iblis itu untuk membunuh mereka, guys. It's a trap. Pendeta Carlos yang ketakutan dan merasa mustahil dengan cara iblis yang bisa berhasil melakukan jebakan ini, dikejutkan dengan Whit yang menodongkan pistol dan bersiul dengan ciri khasnya Lamek, guys. Sementara Lauren yang sedang lari ketakutan, bertemu dengan Amanda dan Nathan yang sedang berciuman dengan wajah yang menyeramkan sehingga dia berlari ke tangga sambil berteriak minta tolong. Yang tiba-tiba dia mendengar ada suara siulan yang dibarengi dengan pengeroyokan teman-temannya yang sudah kesurupan iblis itu, guys. Whit yang sedang menodongkan pistolnya ke Pendeta Riley dan teman-temannya, menceritakan tentang bagaimana dulunya Huxley yang suka berkumpul dengan sekumpulan orang-orang aneh, yang menurut dia mereka telah menjual rohnya Huxley kepada iblis. I think they sold their soul. Walaupun Melody dan Pendeta Riley mengatakan kalau mereka sudah mempunyai nama sang iblis sehingga bisa mengalahkannya, Whit yang merasa kalau harapan Huxley hanya dia dikarenakan ibunya sudah meninggal dengan jalan pintas, dia rela menjadi budaknya iblis agar Lamek bisa melepaskan putri satu-satunya itu. If I help feed Lamech his enemies. Melody yang mencoba merayu Whit akhirnya ditembak olehnya, walaupun dia sudah membawa nama Tuhan untuk menyadarkannya, guys. Sekarang Pendeta Riley yang mencoba menyadarkan Whit agar menghentikan semua ini, yang sedikit terkejut dengan berubahnya wajah Whit yang telah kerasukan iblis itu, guys. Pendeta Riley yang segera mengenali cara berbicara Whit, segera mengetahui kalau itu adalah Lamek yang sedang merasuki Whit, mencoba menanyakan tentang Whit yang dijawab olehnya kalau Whit hanya seorang budak baginya, dan Pendeta Riley mengetahui kalau Lamek hanya mencoba menggertaknya dikarenakan dia telah mengetahui namanya. And you won't. You can't. Tetapi Lamek hanya tersenyum dikarenakan menurut dia Riley sudah terkepung dengan anak buahnya, yang membuat Carlos terkejut dengan banyaknya orang yang kesurupan, yang tiba-tiba Melody memukul Whit hingga pingsan, guys. Melihat Melody yang baik-baik saja setelah ditembak Whit yang diselamatkan oleh Alkitab, In Jesus' name. dan yang mengajak mereka untuk segera mengusir Lamek dari Huxley, dikejutkan dengan datangnya Caroline yang tiba-tiba menusuk Melody dengan salibnya, guys. Setelah itu Caroline tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan kalau mereka tidak ada harapan, tidak bisa melarikan diri,
dan tidak bakalan menang. Dia pun pergi melarikan dirinya ke dalam walaupun Carlos sudah memegang pistol untuk menembaknya. Melody yang sudah sekarat, meminta agar pendeta Riley mendoakannya. Dengan penuh kesedihan dikarenakan Melody adalah teman seperjuangannya, dia pun mendoakan kepergian Melody dengan doa-doa terbaiknya guys. Goodbye, old friend. Dikarenakan banyak orang yang kesurupan dan merupakan bencana besar, pendeta Riley meminta agar mereka segera keluar dari tempat itu untuk mencari bantuan pendeta lainnya untuk melawan mereka dengan pengusiran massal, walaupun Dr. Beckett meminta agar tidak meninggalkan Huxley yang sudah sekarat, yang tiba-tiba langkah mereka terhenti dengan suara teriakan Lamek guys. Who is that? Dengan penuh kegeraman, mereka menembaki Lamek yang membuat salib yang dipegang Carlos terbakar dan mereka dikepung oleh 4 siswa yang telah dirasuki oleh Lamek. Who are they? Looks like Lamech. Dikarenakan mereka dilarang untuk membunuh keempat siswa itu oleh Riley yang mengatakan kalau mereka masih hidup, mereka pun mencoba keluar dari tempat itu yang ternyata pintu utamanya telah terkunci guys. Pendeta Carlos yang geram, mengajak mereka keluar melalui atap dan ketika Carlos sedang berbicara dengan Riley, Dr. Beckett yang jalan di belakang ditarik oleh para siswa yang kesurupan itu. Play, Father. It's the heart of this, Father. Ketika Carlos sedang membicarakan tentang bagaimana keadaan Huxley yang sekarat, dan dia juga meminta agar tetap bersamanya sehingga Riley bisa pergi bersama Beckett mencari bantuan. Dikejutkan dengan hilangnya Beckett di saat pendeta Riley menanyakan pendapat Beckett guys. I will wait. Dengan panik, mereka pun berlari mencari Dr. Beckett. Sementara, Dr. Beckett yang sedang dikepung oleh kedua siswi yang kesurupan hingga ditarik rambutnya, melawan dengan menggunakan air suci yang pernah diberikan oleh pendeta Riley kepadanya, yang awalnya salah menggunakan botol air biasa. What was that supposed to do? Ketika dia menggunakan botol yang benar, maka kedua siswi itu pun dibuat sakit kepanasan hingga dia bisa melarikan diri guys. Pada saat pendeta Riley sendirian, dia ditemui oleh Cory, gadis kecil yang dia gagal selamatkan dari pengusiran setan di masa lalu, menagih janjinya yang membuat Riley meminta maaf padanya. Corey, I'm so sorry. Tetapi, Cory mengamuk dan mengejar pendeta Riley yang mencoba kabur guys. Di saat pendeta Riley lari, dia dikejutkan dengan Nathan yang membawa rantai besi sedang menunggunya, yang membuat Riley meminta pertolongan Tuhan dan diejek oleh Nathan dengan mengatakan tidak ada yang mendengarnya dan mereka menang sambil memukuli Riley dengan rantai. No one is listening now, Father. Yang tiba-tiba Dr. Beckett datang membantunya dengan memukul kepala Nathan dengan besi palang yang ada di situ guys. Nathan yang sadar dengan pukulan Beckett kembali dipukul oleh Beckett hingga pingsan. Sedangkan Riley yang terluka khawatir dengan Nathan yang dipukul oleh Beckett, yang tiba-tiba Carlos datang dan terkejut dengan keadaan Riley. Beckett pun meminta agar mereka segera pergi dari tempat itu melalui atap, tetapi melihat keadaan Riley, Carlos meminta agar Beckett yang lari ke atap dan meminta bantuan, sementara dia bersama Riley menunggu di kamar Huxley, yang tiba-tiba Caroline datang sambil membunuh Carlos guys. Dengan senyum sinisnya, Caroline mengatakan kalau tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini dan membuat Beckett dan Riley marah. Carlos yang sekarat, meminta agar mereka pergi ke kamar Huxley untuk menjaganya, sementara dia menggunakan tenaga terakhirnya untuk menahan Caroline guys. Pada saat mereka memasuki kamar Huxley, mereka melihat keadaan Huxley yang nyaris memasuki tahap gagal jantung dan membuat Riley patah semangat. Tetapi Dr. Beckett tetap tidak mau menyerah sehingga berhasil menyelamatkan Huxley yang membuat pendeta Riley lega, yang tiba-tiba penyakit jantungnya kumat guys. Dr. Beckett pun sedikit panik, tetapi Riley mengatakan kalau dia hanya membutuhkan obatnya yang berada di gereja kecil tempat Melody mati terbunuh.
Beckett segera meminta izin pada pendeta Riley untuk supaya dia pergi sendiri ke sana yang awalnya ditolak oleh Riley dan yang akhirnya dia menyetujuinya dengan disertai doa-doa keselamatan darinya guys. Go with God, Olivia. Dengan bermodal salib dan pisau dia pun pergi yang dihalangi oleh Amanda dan ditusuklah kakinya Amanda sehingga dia bisa pergi masuk ke gereja kecil itu. Ketika dia berhasil mengambil tas obatnya Riley, dia dihalangi oleh Caroline yang ditanya olehnya, mengapa dia bisa menjadi budaknya Lamek, dan dia menjawab kalau dia sudah mengikuti Lamek sudah lama dan menganggapnya seperti Tuhan. And he works in mysterious ways. Dia juga mengatakan kalau semua malaikat neraka sudah lepas sehingga ada kejadian perang, kelaparan, dan penyakit di depan mata yang tiba-tiba muncul salah satu siswi yang sedang kesurupan guys. Dengan santai, Caroline pun membunuh siswi itu sambil mengatakan kalau membunuh manusia itu mudah, yang disamakan olehnya dengan babi. Beckett yang kesal menanyakan padanya, mengapa dia melakukan hal itu, yang dijawab dengan mengatakan kalau ini bukan karena dia dan kawan-kawannya, tetapi tentang perang yang berlangsung selama berabad-abad antara Tuhan dan iblis. This is war, Olivia. Setelah itu Caroline menanyakan tentang bagaimana dia bisa melewatinya untuk menyelamatkan kedua orang itu, yang dijawab oleh Beckett, ya dengan mengorbankan budak yang membuat Caroline bengong. Beckett pun melempar obatnya Riley sehingga membuat Caroline kebingungan dan dipukul oleh Beckett guys. Ketika Beckett berhasil lari dari Caroline, dia pun bertemu dengan siswi lainnya yang menghalanginya untuk pergi ke kamar Huxley sambil mengancamnya, yang tiba-tiba Beckett menggunakan salibnya untuk melumpuhkan gadis itu guys. Setelah itu Beckett diganggu oleh bayangan tangan Lamek dan tertawanya yang menyeramkan, tetapi dia berhasil melewatinya guys. Ketika dia sampai di kamar Huxley, Beckett terkejut dengan pilihan Riley yang memilih kitabnya daripada obatnya. This is what I want. What do you mean? Yang membuat Beckett kebingungan dan Huxley mengatakan kalau mereka sudah kalah, yang dijawab oleh Riley, itu dulu sebelum dia bersama seorang dokter. Didn't have a doctor with me last time. Beckett yang melihat ada tulisan ritual pemindahan, mencoba menanyakannya pada Riley yang tiba-tiba Riley mengatakan kalau dia menerima Lamek untuk merasuki dirinya guys. I'll accept Lamek. Setelah itu dia mengatakan kalau iblis bisa datang dan pergi sesuka mereka sehingga bisa diusir berkali-kali, tetapi apabila dia mati bersama orang suci seperti pendeta, maka dia tidak akan bisa balik lagi ke dunia. Their time on earth is ended forever. We revoke the... Dengan kesal Lamek menolaknya dan berniat untuk membunuh Huxley, sehingga pendeta Riley meminta agar Beckett melakukan apapun untuk membuat Huxley tetap hidup guys. Do what you can to keep her. Dengan menyuntikkan obat, Beckett mencoba membuat Huxley bertahan hidup, sementara pendeta Riley membacakan mantra pemindahannya yang membuat keadaan Huxley semakin memburuk dikarenakan Lamek ingin membunuhnya. In whom you have found none of your works. Pendeta Riley yang merasa proses ritualnya tinggal sedikit lagi, meminta agar Dr. Beckett kembali melakukan apapun agar Huxley tetap bertahan hidup guys. Do what you can to keep her alive. Iblis yang berada di dalam Huxley marah-marah dan menolak untuk pindah ke badannya pendeta Riley yang membuat Beckett kebingungan menyaksikan pertikaian mereka. Please, come on! She's going, Father! Dan pendeta itu pun semakin keras membacakan mantra ritualnya yang akhirnya iblis itu pindah ke badannya Riley guys. Setelah itu kesehatannya Huxley pun kembali normal, dan pendeta Riley yang kesurupan iblis itu bangun sambil mengatakan kalau dia terperangkap hingga kepanasan dan merasakan sakit di dadanya dikarenakan penyakit jantungnya Riley. Get me out! Dengan setengah memohon, dia meminta obatnya yang dihalau oleh Beckett sambil melotot. Mustn't die! Dengan rasa marah bercampur kesal dia mencoba mengintimidasi Beckett yang dijawab oleh Beckett kalau kali ini dia tidak bisa mengancamnya guys. Only this time. I'll know I'm not. Dengan matinya pendeta Riley bersama sang iblis dan sadarnya Huxley berikut orang-orang yang telah selamat dari pembantaian iblis itu sehingga Beckett melihat rohnya pendeta Riley yang berbahagia dengan Cory, maka, berakhirlah cerita film horor kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Silakan like, subscribe dan berikan komentar agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya.